walaupun di masa lalu kita penuh dengan dosa, walaupun di masa lalu kita penuh dengan maksiat, walaupun di masa lalu kita penuh dengan kejahatan yang berbagai macam ragam, tapi hari ini kita sudah menyesal terhadap kesalahan itu, hari ini kita sudah menyesal dari kesalahan dan dosa itu, lalu kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang mencap kita sebagai pemaksiat, biarkan orang mengatakan kita sebagai pendosa, tapi kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka ada kalanya itu akan lebih mulia ketimbang orang yang merasa baik, ketimbang orang yang merasa alim, ketimbang orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, tapi dia sombong dengan amal ibadah yang dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkanlah kamu dalam kebenaran dan saling mengingatkanlah kamu dalam kesabaran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk yang lemah, yang memang diberikan oleh Allah kepada kita modal. Allah berikan kepada kita iman, Allah berikan kepada kita akal, Allah berikan kepada kita ilmu, tetapi Allah juga memberikan kepada kita nafsu. Iman, akal, dan ilmu adalah tiga kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi terkadang yang tiga ini kadang-kala kalah disebabkan yang satu, yaitu nafsu. Sehingga tidak jarang manusia ini memperturutkan hawa nafsunya, keinginan-keinginannya, sehingga kerap kali lari dari jalan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dari garisan-garisan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga dengan saling mengingatkan di antara kita, dengan saling menasihatkan di antara kita, diharapkan yang tidak tahu kita menjadi tahu, yang lupa kita menjadi teringat, yang tergelincir kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita landasi kajian kita pada malam hari ini dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-9. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu lalai, jangan kamu lengah disebabkan harta kamu, dan juga jangan kamu lengah disebabkan anak-anak kamu dari mengingat Allah. Dan siapa yang melakukan seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini, apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita perbuat, tidak terlepas dari dana, dari keuangan, dan sebagainya. Sehingga dari sejak kecil kita sudah ditanamkan orang-orang tua kita, ditanamkan guru-guru kita untuk mencari kehidupan dunia dengan sungguh-sungguh. Tetapi di samping itu juga kita ditanamkan untuk mempersiapkan bekal akhirah dengan sungguh-sungguh juga. Karena keduanya ini sama-sama kita butuhkan. Karena kita masih hidup di dunia, maka segala sesuatu yang menopang kehidupan dunia itu pasti kita butuhkan. Dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
maka bekal untuk kehidupan akhirah itu juga harus kita persiapkan. Tetapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi masalah adalah terkadang pikiran kita ini hanya fokus terhadap kehidupan dunia yang sifatnya sementara, sehingga kehidupan akhirah yang kekal dan abadi kerap kali terabaikan. Makanya ada istilah seperti ini Bapak dan Ibu, kehidupan dunia yang hanya sementara, terkadang kita mati-matian untuk mengusahakannya, bahkan ada yang sampai tidak mengenal halal dan haram. Yang penting dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia peroleh apa yang ia harapkan, dan dia gapai apa yang menjadi tujuannya. Yang menyebabkan lupa bahwasanya suatu saat nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita Bapak dan Ibu, jangan kamu lalai disebabkan hartamu, jangan kamu lalai disebabkan anak-anakmu dari mengingat Allah. Karena orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan harta, disebabkan anak, kata Allah, itulah orang-orang yang merugi. Bapak dan Ibu, mungkin sebahagian besar dari jamaah Masjid Al-Hidayah ini adalah usia yang sudah sampai kepada masa pensiun, yang sudah melewati masa-masa perjuangan. Hanya sebahagian saja di antara kita yang masih saat-saat berjuang untuk kehidupan kita. Lalu hari ini sebahagian besar di antara kita hanya tinggal menikmati apa yang sudah kita peroleh di masa lalu. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, pertanyaannya, ini bukan menakut-nakuti Pak ya, ini bukan menakut-nakuti Bu. Pertanyaannya, yang kita nikmati hari ini, yang sudah tinggal kita pergunakan hari ini, sudahkah kita jamin itu dulunya kita dapatkan dengan cara yang benar atau tidak? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan kata-kata, cukup kita resapi. Apakah yang kita pergunakan hari ini untuk makan dan minum kita? Apakah yang kita pergunakan hari ini untuk kebutuhan ibadah kita? Apakah yang kita belanjakan hari ini untuk kehidupan sehari-hari kita? Sudahkah itu dulu terjamin kita dapatkan dengan cara yang benar atau tidak? Maksudnya apa? Disinilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Di antaranya Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Bapak Ibu kita perlu melihat ke belakang? Dari mana kita peroleh yang kita nikmati sekarang? Tujuannya apa? Untuk melembutkan hati kita, agar ibadah yang kita lakukan hari ini tidak menyebabkan kita tinggi hati, agar melembutkan hati kita, agar amal yang kita lakukan hari ini tidak menyebabkan kita sombong, agar ibadah yang kita lakukan hari ini tidak menyebabkan kita merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa? Bapak dan Ibu,
ada saatnya seorang pendosa, seorang yang melakukan maksiat, lalu dia sadar atas dosa dan maksiatnya, menyesal di atas dosa dan maksiatnya, lalu mohon ampun dia kepada Allah atas dosa dan maksiatnya, lalu dia melakukan ibadah semampunya dan dia merasa hina di hadapan Allah, maka orang yang seperti itu kadang lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat sepanjang hidupnya, tetapi dia bangga dengan ibadah yang dilakukannya sehingga dia menganggap dirinya lebih baik dari orang. Makanya Bapak dan Ibu, walaupun di masa lalu kita penuh dengan dosa, walaupun di masa lalu kita penuh dengan maksiat, walaupun di masa lalu kita penuh dengan kejahatan yang berbagai macam ragam, tapi hari ini kita sudah menyesal terhadap kesalahan itu, hari ini kita sudah menyesal dari kesalahan dan dosa itu, lalu kita berusaha untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan orang mencap kita sebagai pemaksiat, biarkan orang mengatakan kita sebagai pendosa, tapi kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka ada kalanya itu akan lebih mulia ketimbang orang yang merasa baik, ketimbang orang yang merasa alim, ketimbang orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa dan maksiat, tapi dia sombong dengan amal ibadah yang dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walau sebesar jarrah.